Assalamualaikum, selamat malam semua. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen dengan tema pengendalian dan pengawasan. Sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya yang terdiri dari Reksa Abimanyu, Lukman Hafiz, Ahmad Faisal, Yoga Febian, dan saya sendiri, Lisman Garingging. Baik, saya akan memulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengendalian. Apa yang dimaksud dengan pengendalian? Definisi. Henry Fayol pernah menjelaskan bahwa pengertian pengawasan adalah suatu proses pengujian dengan tujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilakukan dengan perencanaan dan sesuai dengan perintah serta aturan yang ada. Fungsi pengawasan 1. Untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan. 2. Mempertinggi rasa tanggung jawab. 3. Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis. 4. Untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan juga penyimpangan yang terjadi. Prinsip pengawasan antara lain perencanaan. Perencanaan menjadi tolak ukur keberhasilan controlling. Perintah pemberian instruksi kepada bawahan. Korektif, terjamin tindakan korektif. Refleksi berbagai kebutuhan dan sifat. Laporan jika ada penyimpangan. Sifat harus bersifat luas, dinamis, dan ekonomis. Pola organisasi merefleksikan pola organisasi. Jenis pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu subjek yang mengawasi dan objek yang diawasi. Subjek yang mengawasi meliputi dari controlling manajerial dan staff. 2. Controlling internal dan eksternal. 3. Controlling formal dan informal. 4. Controlling langsung dan tidak langsung. Objek yang diawasi yaitu waktu yang sasarannya sebagai berikut: kecepatan, penggunaan waktu, pemberian waktu. Personalia yang sebagai berikut: kejujuran, kesetiakawanan, tingkah laku, kerajinan, kesetiaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di dalam jenis pengawasan terdapat dua objek yang diawasi, yaitu biaya dan keuangan dan material atau produk. Di dalam biaya dan keuangan, di antara lain, 1. Pendapatan atau penghasilan dalam bentuk uang, tunai, piutang, atau kredit. Selanjutnya ada berbagai biaya yang dikeluarkan, kemudian ada anggaran dan pelaksanaannya. Kemudian di material atau produk, di antara lain adalah penyimpangan atau penyelewengan barang yang ada di gudang. Yang kedua ada kuantitas atau jumlah dari material produk jadi atau setengah jadi dengan memakai suatu standar kuantitas. Kemudian yang ketiga, kualitas dari material produk jadi atau setengah jadi dengan memakai suatu standar kualitas. Kemudian jenis pengawasan. Terdapat dua jenis pengawasan, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan sistem. Yang pertama, berdasarkan waktu, diantaranya pengawasan preventif, dilaksanakan pada saat sebelum terjadinya penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Kemudian pengawasan represif, dilaksanakan pada saat sesudah terjadinya penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Kemudian ada jenis pengawasan berdasarkan sistem, diantaranya adalah inspektif, komparatif, verifikatif, investigatif. Selanjutnya ada 3 prosedur pengawasan, yaitu rencana. Kita dapat menentukan suatu rencana pengawasan. Kemudian pelaksanaan bisa menggunakan keempat sistem. Dan yang ketiga adalah evaluasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan controlling. Baik, penjelasan saya akan lanjutkan dari tema tersebut, yaitu apa yang dimaksud dengan pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Selanjutnya, hubungan pengawasan dengan fungsi manajemen lainnya. Ini gambaran dari fungsi
pengawasan, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian ada tipe pengawasan. Yang pertama feed forward control, kegiatan belum dilaksanakan. Kedua concurrent control, kegiatan sedang dilaksanakan. Yang ketiga feedback control, kegiatan telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya ini tahapan pengawasannya, yaitu tahapan pengawasan pengambilan tindakan koreksi, yang nanti selanjutnya pada tahapan penetapan standar pelaksanaan, kemudian penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan dan pembandingan dengan standar evaluasi. Maka akan diulangi lagi seperti yang pertama, tahapan pengambilan tindakan koreksi, tetapi bila perlu. Metode pengawasan terdiri dari dua, yaitu kuantitatif dan non-kuantitatif. Kuantitatif, pengamatan, kontrol, B, observation, inspektur teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi, diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan kegiatan. Dan yang non-kuantitatif, anggaran, audit, analisa break even, analisa rasio, bagian dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan anggaran adalah suatu sistem penggunaan bentuk-bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan. Jadi, perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah dalam pengawasan. Pengawasan anggaran, data akuntansi dan keuangan, lalu dasar-dasar perencanaan, terus anggaran-anggaran yang direncanakan, lalu jumlah nyata yang dilaporkan untuk setiap anggaran, analisa variance dalam setiap anggaran, menentukan penyebab penyimpangan, perbandingan pelaksanaan nyata dan direncanakan, standar bagi pelaksanaan yang diharapkan, dan standar. Sekian presentasi dari kami yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.